Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Saifuddin, ya, pendeta Saifuddin itu acap kali membuat statement-statement ataupun komentar-komentar miring, ya, komentar-komentar bodoh, komentar-komentar konyol, di mana acap kali apa yang terlontar dari lisannya, acap kali yang menjadi pernyataan-pernyataannya itu selalu konyol dan sangat tidak masuk akal gitu ya. Jadi semua apa yang disampaikannya itu hoak belaka dan orang yang mencari panggung. Sering acap kali dia menjilat ludahnya sendiri dan menjilat segala sesuatu apa yang pernah dia ludahkan, ya. Dan boleh dikata dia memakan tainya sendiri, si Saifuddin ini. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Selamat pagi dan jangan lupa sediakan secangkir kopi untuk menyimak kami. Lagi-lagi pendeta Saifuddin Ibrahim begitu radikalnya terhadap muslim, khususnya pada Ustadz Abdul Somad. Aku sarankan sebagai pemuka agama yang baik dan menganut ajaran kasih, berhentilah menabur hoaks dan menuntut Ustadz Abdul Somad yang tidak bersalah, karena hanya merusak citramu sendiri sebagai seorang pendeta. Mari kita dengarkan perkataan hoak yang pertama, yang tidak masuk akal manusia. Orang Bali ini kalau ada uang yang jatuh di jalan, dia nggak akan hilang. Nah, kalian sudah mendengar perkataan hoaknya. Apakah mau dibuktikan? Siapapun ke Bali membuang uang 1 juta di jalan, dijamin hilang. Uang yang jatuh di jalan 100% hilang, karena pemilik uang tersebut tidak diketahui untuk dikembalikan. Nah, mari kita dengarkan lagi apa yang dikatakan pendeta radikal ini. Dan saya juga bertobat, saya berterima kasih kepada kaum teroris yang selama ini mereka sudah melakukan bom Bali di Oktober 2003 waktu itu, sehingga saya melihat bahwa ajaran ini, ajaran yang saya anut itu harus saya tinggalkan, dan satu-satunya jalan saya harus menjadi orang Kristen. Nah, Saifuddin murtad katanya karena pengaruh bom Bali, tapi di waktu lalu kesaksian murtadnya bukan pengaruh ini. Sudahlah Udin, kami tahu murtadmu karena masa yang sulit, yang tidak sukses seperti teman-temanmu. Kedokmu sudah dibongkar teman studi, lebih baik Udin belajar Bible lagi, biar tidak masuk penjara lagi dan tidak salah berkata, Daud bukan nabi. Udin, mari kita lanjutkan. Ngomong sudah Udin. Apa yang saya lakukan untuk Muhammad KC dan memberikan kuasa untuk mengatur segala sebagai koordinator di dalam pembelaan pasal yang dilakukan, yang dituduhkan, yang menjerat Muhammad KC adalah pasal 156 dan 156A, yaitu tentang penistaan agama. Saya perlu pengacara yang berani melakukan pembelaan khusus, dan dia harus mengerti seluk-beluk tentang Islam. Minimal dia mengerti keislaman itu bagaimana, dan sudah saya viralkan semua tentang pengajaran yang selama ini yang tidak sesuai dengan nilai-nilai pri kemanusiaan yang sudah ditetapkan oleh PBB.
dan saya percaya dengan apa yang selama ini saya lakukan itu tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, karena saya semata membela. Dan yang kedua, pengacara harus berani untuk menanyakan apa kesalahan MKC itu dibandingkan dengan mulut seorang ustadz Abdul Somad itu. Mana yang jahat dalam menghina kekristenan, sedangkan MKC hanya membela kekristenan dan menjawab pertanyaan Abdul Somad yang mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir. Apa salahnya dia? Apa salahnya salib, kata Pendeta Saifuddin? Begini Pak Pendeta, salib adalah simbol kekristenan, baik yang ada patungnya atau tidak ada, tetap disebut salib. Salib menjadi simbol agama Kristen, dalam bahasa lainnya adalah Nasrani. Sementara Al-Quran menyerukan kepada kami bahwa agama Nasrani yang bertuhankan manusia itu adalah sesat, dan tidak seiman dengan kami disebut kafir dalam bahasa Quran. Allah berfirman kepada kami, bahwa mereka tidak akan berhenti mengajak kami dalam kesesatan untuk mengikuti agamanya, dan itu tercatat dalam surah Al-Baqarah ayat 120. Allah berfirman, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu, hingga kamu mengikuti agama mereka. Ayat ini menjadi bukti bahwa misionaris banyak bertebaran, berbagai cara mereka lakukan agar kami menjadi murtad. Sudah sepantasnya Ustadz Abdul Somad menjaga iman jemaatnya, agar tidak mudah dimurtadkan. Perkataan Ustadz hanya di dalam lingkungan masjid, dalam sesi tanya-jawab, tidak untuk dipublikasikan sengaja untuk menyerang iman kekristenan Pak Pendeta. Aku rasa saudara Kristen kita yang cerdas akan mengerti hal ini. Berbeda dengan temanmu si Kasman bin Sun alias KC yang kamu bela mati-matian itu. Perkataannya disengaja, bahkan dipublikasikan terang-terangan dan berulang-ulang untuk menista kami. Perbuatan MKC bukan dalam rangka menjawab Abdul Somad, tapi sengaja melahirkan ide untuk memburuk-burukan Islam tanpa dalil yang jelas. Bahkan hampir semua perkataannya fitnah semua. Bahkan temanmu itu sampai dikatakan orang cacat mental. Sebagai peringatan, tapi KC malah semakin menggila. Saya setuju kalau Quran firman Allah, karena Allahnya itu Muhammad, karena Allahnya itu Muhammad. Para ustaz, para ulama itu antek-antek asing Arab. Para ustaz, para ulama itu antek-antek asing Arab. Ya, sekarang waktunya terbuka hati saudara. Muhammad ini dikerumuni jin. Muhammad ini tidak ada ayahnya dekat dengan Allah. Dan ini harus dimengerti oleh polisi seluruh Indonesia. Polisi sudah mengerti Udin, makanya MKC ditangkap. Karena kesalahannya jelas, tapi kamu yang tidak mengerti. Kamu mau ngomong apa lagi Udin? Biar Tuhanmu sendiri yang jawab. Salib, bentuk salib yang dimaksud jemaat muslim tersebut, pasti salib yang ada Yesusnya. Ini dia. Dalam kitabmu sendiri dilarang. Sesuai pasal Keluaran 20 ini ayatnya, bahwa Tuhanmu melarang untuk membuat patung. Kalau masih kurang dalilnya, saya tambahkan lagi porsinya Udin. Biar Udin bisa mengerti. Ini ayatnya pasal Ulangan 4 ayat 23, pasal Imamat 26 ayat 1, semua ini larangan jelas dari Tuhanmu, baik itu patung besar atau kecil bentuknya.
Semua tetap dilarang Udin. Jadi kamu yang tidak mengerti Udin, karena kamu tidak memiliki dalil untuk membolehkan membuat patung. Mari kita lanjutkan radikal ini. Kenapa terorisme tidak bisa dihentikan? Karena orang masih membaca dan memakai kitab itu untuk melakukan teror di mana-mana. Membunuh orang lain karena beda keyakinan. Inilah yang perlu saya katakan, bahwa Abdus Somad itu menjadi sumber konflik antar umat beragama di Indonesia. Dan tidak ada yang berani yang melawan. Tidak ada yang berani melawan. Orang Kristen pun tidak berani melawannya selama ini. Setelah saya membacakan pledoi saya di pengadilan, saya tidak membela diri saya tidak membela kekristenan. Saya mau agar agama tidak menjadi penonton di dalam bernegara. Itu Pak Menteri Mahfud MT, dia bilang agama itu musuh negara. Oleh karena itu, saudara-saudara harus paham tentang ini semua. Bahwa Muhammad KC itu nggak bersalah. Yang ketiga, kenapa Abdus Somad dibiarkan berkeliaran bebas, sedangkan orang itu menyandang pelaku penista agama. Dan sudah dilaporkan, tetapi Bareskrim tidak menangkapnya. Sumber konflik itu Abdus Somad itu. Jangan tukar kepala, MKC, lalu Yahya Waloni yang ditangkap. Yahya Waloni itu ya kroco. Dia tidak mengenal kebenaran. Mulutnya juga tidak menyimpan kebaikan. Setelah ditangkap, minta maaf kepada yang melapor. Dan lucunya, orang-orang yang melaporkan Abdus Somad, yang melaporkan Yahya Waloni, tidak berani bersaksi. Orang-orang Kristen ini tidak berani bersaksi. Sehingga sekarang polisi pun kesulitan untuk menyiapkan 10 saksi yang berkaitan laporan terhadap Yahya Waloni. Bagaimana dengan Abdus Somad? Saya jadi saksi utama. Saya akan menjadi saksi. Kenapa dibiarkan? Kenapa tidak menangkap Abdus Somad padahal sudah dilaporkan banyak pihak? Kenapa polisi tidak menangkap dan memproses dia? Ada apa dengan polisi? Ini kan menjadi pertanyaan ditangkapnya Muhammad KC ini. Yang keempat, kenapa Yahya Waloni yang ditangkap? Nilai kepala Yahya Waloni tidak seberapa dibandingkan dengan kejahatan mulut saudara Abdus Somad. Somad bahkan tidak mau minta maaf karena penjelasan dia tidak bertentangan dengan agama yang dianutnya selama ini. Ada apa dengan pendeta ini? Masya Allah, begitu benci dan nampak sekali sakit hatinya yang tidak wajar. Kami semua punya sudut pandang untuk menilai, walau kita mengesampingkan dulu urusan agama. Apakah Ustadz Abdul Somad melakukan sengaja atau tidak? Apakah Ustadz Abdul Somad mengatakan hal itu berulang-ulang atau tidak? Apakah Ustadz Abdul Somad sengaja mempublikasikan atau tidak? Seorang ateis pun dapat menilai semua ini. Bukan kami mayoritas selalu menindas. Justru pendeta radikal ini yang menindas kami. Mengatakan ayat suci kami sumber teroris. Ayat peperangan Rasulullah, jangan kamu jadikan alasan. Sesungguhnya Allah sudah menurunkan surah Al-Kafirun, dan berbuat adil kepada orang kafir, dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8-9. Sepertinya Udin ingin masuk penjara lagi. Tapi sangat jelas bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Apakah karena Abdus Somad banyak pengikutnya lalu takut ditangkap?
Bukan begitu Udin. Tidak boleh berprasangka buruk. Dari kisah Habib Rizik bisa jadi contoh. Hukum tidak mengenal umat dan masa. Udin, kapan kamu pintar? Kalau ucapanmu sendiri kamu lupa. Katanya tidak membela kekristenan dan segala macam. Tapi kamu di sini mengakui sedang membela. Mari kita ulang. Saya tidak membela diri saya tidak membela kekristenan, tidak membela kekristenan. Saya mau agar agama tidak menjadi penonton di dalam bernegara. Dan saya percaya dengan apa yang selama ini saya lakukan itu tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, karena saya semata membela. Nah, Udin, seringkali kamu buang ludah kamu jilat kembali. Itu jorok Udin. Kamu pasti mengerti. Hukum dikenal di dalam kekristenan tabur tuai terbukti untuk kamu renungkan. Kamu harus mengerti Udin. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Sekarang MKC sedang panen pukulan di penjara, menurut si penista agama yang mengaku nabi. Akhirnya terbukti hukum tabur tuai dalam kekristenan menimpa untuk dirinya sendiri. Udin, seharusnya ini bisa menjadi contoh. Berhentilah mengejar Ustadz Abdul Somad. Jangan membahayakan dirimu lagi, hanya mengejar pamor, harta dan dunia dan ingin mengkristenkan seluruh Indonesia. Ingatlah Udin, dalil kitabmu di pasal Matius 28 ayat 19 yang berbunyi, "Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Dan pasal Markus 16 ayat 15, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Sebenarnya itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Karena menyebarkan agama pada orang yang sudah beragama, itu dilarang. Berbeda dengan kami Udin, Al-Quran mengajarkan, tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Tidak seperti perintah di dalam Bibelmu, melanggar apa yang ditetapkan oleh bangsa-bangsa. Tuhanmu berkata, "Akan tetapi semua seteruku ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku." Ini mengerikan Udin. Apakah penjajahan menimpa Indonesia karena ayat ini Udin? Cobalah renungkan. Jadilah pendeta yang baik. Maafkanlah kekhilafan Ustadz Abdul Somad, karena apa yang beliau lakukan bukanlah hal yang disengaja merendahkan agamamu. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya. Dimana si Taifuddin ini menjilat ludahnya sendiri ya, menjilat kotorannya sendiri ya, menjilat apa yang keluar dari pantatnya sendiri kan itu. Karena memang si Taifuddin ini antara muka ya dengan pantat itu sama dekat ya. Jadi apa yang keluar dari mulutnya itu sama seperti yang keluar dari pantatnya itu ya. Karena memang orang-orang seperti Saifuddin Ibrahim ini sesungguhnya adalah orang-orang yang frustasi ya. Dulu dia berkata bahwasanya ketika dia masih Islam itu dia adalah guru besar. Namun begitu kawan-kawannya ya, sahabat-sahabatnya di kala waktu menuntut ilmu, sama-sama menuntut ilmu itu ternyata mengungkap semua dari segala sesuatu apa yang pernah terjadi pada diri Saifuddin. Saifuddin tidak pernah sholat ya, tidak pernah sholat berjamaah, itu yang pertama. Dan Saifuddin pun dalam pelajaran bahasa Arabnya pun tidak pernah lulus. Terus kehidupannya susah ya. Saifuddin ini orang miskin, orang terus tidak pernah berprestasi dikala bersekolah ya, menuntut ilmu di antara kawan-kawannya yang lain, para sahabat-sahabatnya di mana para sahabatnya itu pada sukses dan berprestasi, ternyata si Taifuddin ini tidak pernah mempunyai prestasi apa-apa ya.
terkecuali ya itu tadi dia prestasinya tidur, makan sama kucing. Nah, itu memang itu yang pernah dia alami gitu ya. Jadi bukan karena bom Bali, bukan karena hal-hal yang lain ya, tapi oleh karena frustasi, sekolah tidak pernah lulus, sekolah pun di dalam sekolahnya pun tidak pernah berprestasi ya. Terus kehidupannya susah, miskin, tidak punya apa-apa, akhirnya dia murtad. Dan sekarang sesungguhnya Saifuddin itu tahu kebenaran Al-Quran, itu tahu. Hanya saja memang dia itu orang yang marah, frustasi ya, sehingga dia memendam kebencian yang ada di dalam hatinya terhadap umat Islam. Lalu dengan frustasinya, walaupun dia tahu dia itu salah apa yang dia sampaikannya, dia luapkan oleh karena emosinya yang terbawa oleh yang dimana iblis telah merasuki hatinya. Jadi kesombongan yang ada di dalam hatinya acap kali membawa dia ke arah yang konyol ya, dan selalu saja membuat narasi-narasi yang sifatnya menjilat ludahnya sendiri yang telah pernah dia ludahkan sendiri. Bahkan dia boleh dikata ya, kalau saya mengatakan dia telah memakan taiknya sendiri begitu ya. Jadi karena memang segala sesuatu apa yang disampaikannya itu jauh dari kebenaran dan menunjukkan bahwa dirinya itu adalah orang yang dalam keadaan frustasi, maka dia ibaratnya ibarat iblis. Dia tuh sudah seperti iblis ya, yang dimana dia tahu bahwasanya dia tuh sesat, namun dia mencoba untuk mencari kawan sebanyak-banyaknya untuk dijadikan menjadi murtad. Nah, sementara di dalam lubuk hatinya saya meyakini dia menyesal dari murtad dari Islam itu. Tapi disinilah malakama, dia sudah terlanjur banyak makan dari apa yang diberikan oleh pihak gereja sehingga dia pun takut kembali ke Islam. Jika mana dia kembali ke Islam maka dia akan diburu ya, bahkan ya bisa jadi dia akan lewat begitu ya. Karena contoh saja seperti Markus ya, pendeta Markus itu, Ali Markus ya, yang dimana dia sudah masuk Islam lalu dia mengungsi ya ke daerah terpencil, tapi dia mungkin diburu sehingga dia kembali ke agama Kristen lagi dan mati dalam keadaan su'ul khotimah ya, bukan husnul khotimah tapi su'ul khotimah, di mana lidahnya menjulur ya, dengan ngap-ngap lidahnya menjulur seperti anjing ya, ketika Ali Markus itu menghadapi sakaratul maut. Dan ini sama, nanti kejadiannya sama seperti Saifuddin Ibrahim ini, sama halnya seperti siapa itu yang mengaku babe itu ya, yang aktor Ali Topan anak jalanan itu, siapa namanya itu, aduh lupa saya, yang orang Lampung itu. Nah itu ternyata dia juga matinya itu menyedihkan, terkena COVID ya, dan dia YouTube-nya itu hilang, tiba-tiba di take down. Nah dari situlah dia stres, mati dia. Oleh karena YouTube-nya hilang saja dia stres, mati. Si siapa ini ya, yang orang Lampung, lupa saya namanya, tiba-tiba lupa namanya. Tapi yang jelas seperti itu, karena memang mereka ini penghamba dunia yang pada akhirnya mereka menyesal dengan sendirinya. Yang pernah dia mengaku ketua murtadin Indonesia, siapa namanya itu, Junaidi Salat. Nah Junaidi Salat namanya tuh Junaidi karena dia katanya ahli sholat, maka ditambah Junaidi Salat dan memakai atribut-atribut identitas Islam, itulah kafir. Nah mati dalam keadaan mengenaskan, mati dalam keadaan terhina. Nah orang-orang yang murtad ini dia bangga ya, padahal apa kata arti murtad itu mereka tidak tahu. Murtad itu artinya orang yang menghinakan dirinya, itu artinya murtadin itu. Orang yang murtadin itu artinya orang yang menghinakan dirinya. Nah ini perlu diketahui ya, bangga mereka dengan murtadnya ini ya dengan menghinakan dirinya ini, orang-orang bodoh di muka bumi. Oke.
saya rasa kita cukupkan sampai di sini kaum muslimin. Semoga video ini menambah keimanan kita hanya kepada Allah Ta'ala saja, di mana tiada Tuhan selain daripada Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Dan semoga video ini menjadikan sebuah hibrah bagi kita dan menjadikan sebuah ilmu bagi kita yang akan menjadikan sebuah ladang pahala bagi kita semua, insyaallah. Yaitu doa saya, dan semoga Allah murahkan kita dari segala urusan, dan Allah penjauhkan kita dari segala bala, dan Allah pun imbalkan jannah dari segala sesuatu apa yang kita usahakan, insyaallah. Itu doa saya, semoga Allah senantiasa merahmati kita. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah.